Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perkuliahan mata kuliah rangkaian listrik 1 dengan tema atau pokok bahasan yaitu tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, ini dua pertemuan nanti. Mungkin saya jelaskan hukum Kirchhoff 1 dulu ya. Hukum Kirchhoff ya, ini sesuai dengan urutan yang sudah kita sepakati di awal ya, hukum Kirchhoff. Jadi capaian pembelajaran dari perkuliahan ini yang pertama itu dapat menjelaskan teorema hukum Kirchhoff 1, kemudian dapat menghitung arus yang belum diketahui pada rangkaian listrik sederhana menggunakan hukum Kirchhoff 1 ya. Terus kemudian dapat menjelaskan teorema hukum Kirchhoff 2, dan yang terakhir dapat menghitung tegangan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Oke, hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 atau orang menyebutnya biasanya Kirchhoff current law. Bagaimana bunyinya? Di sini menyatakan jumlah arus yang masuk pada suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan node atau simpul, atau dengan kata lain jumlah aljabar semua arus yang masuk sebuah percabangan atau node atau simpul sama dengan 0. Atau secara matematisnya lebih mudahnya seperti ini, bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu titik percabangan gitu ya. Atau jumlah arus dalam suatu titik percabangan itu harus sama dengan 0 ya. Ini adalah bunyi hukum Kirchhoff. Nah, seperti yang di air itu juga ya, di instalasi air itu di dalam satu pipa gitu ya. Jadi yang masuk dan yang keluar terus harus sama kan ya. Ini prinsip hukum Kirchhoff 1. Ya ini contoh di ilustrasi gambar, ilustrasinya ya. Ini misalkan titik percabangan. Nah, ini pasti semua pasti punya gitu ya. Di rumah-rumah pun juga kayak gitu ya. Misalkan kalau di rumah saya gambarkan di sini ada rumah ya. Ruang tamu di sini. Nah, ini ruang tamu. Nah, rumah itu saya bagi jadi 4 misalkan ya. Nah, asal aja lah ya. Ini ruang tamu, RT ruang tamu ya. Kemudian ini ruang keluarga ya. Terus ini kamar, KM itu kamar. Terus ini dapur, DP gitu ya, misalkan. Nah, setiap ruangan ini pasti punya lampu ya. Nah, ini lampu satu. Ini juga ada lampu yang paling simpel aja peralatan di situ. Di sini juga punya. Nah, setiap lampu ini pasti akan terhubung ya. Nah, di sini. Di sini juga pasti akan terhubung di sini ya. Di sini mungkin juga akan terhubung ke sini ya. Nah, di sini terhubung dengan sumbernya nanti ya. Sumber dari MCB itu ya. Di sini MCB-nya misalkan di sini MCB. Nah, di sini pasti dari MCB itu masuk dia. Masuk, terus di sini keluar. Di sini juga keluar di sini. Di sini juga keluar di sini. Keluar di sini. Ya. Atau biar mudahnya saya ambil yang warnanya beda ya. Nah, di sini arusnya masuk gitu ya. Kemudian masuk ke lampu. Nah, ini ada arus juga setelah dari ini pasti ada titik percabangan di sini ya. Di sini titiknya keluar gitu ya. Terus ini juga di sini muncul percabangan lagi. Ini keluar ke sini misalkan gitu ya. Di sini misalkan mau kemana lagi gitu bisa juga disambungkan gitu ya. Di sini ke kamar lagi gitu ya. Ini kemana lagi gitu ya. Di sini pasti ada yang namanya titik percabangan. Itu pasti ya di dalam satu rangkaian listrik itu. Nah, ini pasti ada titik percabangan di sini, ada titik percabangan di sini. Nah, hukum Kirchhoff itu menyatakan bahwa
arus di dalam satu titik percabangan penjumlahannya itu adalah sama dengan 0 atau arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Seperti saya contohkan di sini ya, saya contohkan seperti di sini tadi. Sigma I sama dengan 0 atau I2 plus I4 min I2 min I1 min I3 sama dengan 0. Nah, di sini kenapa min? Karena dia yang I2 dan I4 itu arusnya masuk, makanya kita simbolkan dia positif ya. Kemudian I1 dan I3 itu keluar, maka kita simbolkan di sini adalah negatif ya. Nah, artinya masuk itu apa? Masuk itu adalah masuk menuju titik percabangan. Sedangkan yang keluar adalah keluar meninggalkan titik percabangan. Ya, itu. Atau di sini bisa kita buat ini ya, persamaannya bahwa I2 plus I4 ini yang masuk, sedangkan yang keluar I1 dan I3. Ini I1 dan I3 keluar. Jadi dari gambar rangkaian seperti ini bisa kita buat persamaannya seperti ini gitu. Oke, terus penerapannya di mana? Nah, langsung aja kasih contoh soal di sini ya. Nah, contoh soalnya ini. Tentukanlah nilai arus I ya pada rangkaian di bawah ini ya. Anda suruh menghitung di sini menentukan berapa sih besarnya arus di sini. Oke, biar mudah. Arus I di sini loh. Nah, ini Anda suruh mencari berapa sih arus yang mengalir di sini. Ada sumber tegangan, ada rangkaian, besarnya I-nya ini berapa? Nah, gimana cara menyelesaikannya itu? Nah, untuk menyelesaikan itu ada beberapa tahapan nanti ya. Oh, ini sudah diketahui malah ya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana ya? Mengikuti aturan sebagai berikut ya. Pertama, tentukanlah jumlah titik percabangan pada rangkaian. Nah, jumlah titik percabangannya ada berapa di sini? 1, 2, 3 ya. Ada titik percabangannya 3 di sini ya. Ada titik percabangan 3, ini langkah yang pertama yang harus kita lakukan ya. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu tentukanlah arah arus listrik yang belum diketahui ya. Kalau tadi sudah diketahui titiknya ada 3 ya, di sini arah arus listrik ada beberapa yang sudah ada arahnya. Misalkan ini arahnya keluar titik percabangan, ini masuk titik percabangan, ini masuk titik percabangan, ini keluar titik percabangan, ini juga keluar. Yang ini juga belum ada, itu bagaimana arahnya ya? Karena kita mau mencari arus yang di sini itu ya, semua arah arusnya harus kita tentukan dulu angkanya. Maka dari itu harus kita tentukan arahnya. Loh, arahnya bagaimana? Di soalnya belum diketahui. Arahnya sebenarnya bebas gitu ya. Arahnya bebas, tapi beberapa ada yang ada aturannya gitu ya. Nah, ini misalkan ini arahnya dari atas ke bawah ini ya. Ini berarti masuk menuju titik percabangan. Nah, ini yang kedua, kita tentukan arahnya seperti itu ya. Ini yang ketiga, seterusnya ya. Nah, ini sudah ditentukan semua. Ini sudah ada arahnya, ini arahnya ada, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Nah, ini langkah yang kedua. Jadi semua jalur di sini sudah ditentukan arah arusnya. Nah, ini beberapa catatan ya, beberapa catatan dalam menentukan arah arus. Arah arus masing-masing jalur itu bebas, tetapi jangan sampai dalam satu titik percabangan itu harus ada arus yang masuk dengan harus ada arus yang keluar. Dan jangan sampai nanti seperti ini ya. Misalkan ini ya. Misalkan di titik ini kan keluar, ini juga keluar, ini juga keluar gitu ya. Ini ke sini, wah ini nggak boleh. Kenapa? Karena prinsipnya tadi. Dari setiap titik percabangan itu pasti ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya. Jangan sampai yang keluar semua, yang masuknya mana gitu ya nanti. Pasti ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Oke. Kemudian yang langkah aturan menentukan arah itu sendiri untuk jalur yang sudah ada sumber tegangannya gitu ya. Ini sudah ada sumber tegangannya di sini 8 volt misalkan gitu ya. Tegangan arus
Maka arah arusnya itu dari kutub positif menuju kutub negatif. Ini dari positif menuju negatif. Ini arahnya loh. Ini juga. Jadi kalau sudah ada tinggal tentukan aja arahnya. Gitu. Itu beberapa aturan menentukan arah arus listrik. Oke, langkah ketiga ya. Berikan notasi pada masing-masing arah arus listrik ya. Itu harus diberi nama di sini biar nggak bingung kita. Ya. Misalkan ini kita beri nama I1 ya. Ini I2, itu I3, ini I4, I5, I6, I7, ini 8 ya. Jadi masing-masing ini kita berikan arah 1, I2, I3 dan seterusnya. Jadi jangan sampai tidak ada arah notasinya. Nanti kita kesulitan untuk membentuk persamaannya. Nah, jangan sampai memberikan notasi yang sama pada masing-masing jalur ya. Ini intinya nggak boleh sama. Misalkan ini I1, di sini juga I1 lah ya. I1 yang mana nanti bingung nanti ya. Maka dari itu harus beda. Masing-masing arah itu harus beda. Kemudian langkah keempat ini gunakan persamaan hukum Kirchhoff 1 untuk menentukan arus yang belum diketahui pada masing-masing titik percabangan. Jadi Anda gunakan hukum Kirchhoff 1 nanti untuk menentukan apa itu arah arusnya, untuk menentukan besarnya arus. Ya, besarnya arus. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hukum Kirchhoff 1-nya kan gini. Bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Atau arus yang masuk artinya menuju titik percabangan dan yang keluar meninggalkan titik percabangan. Jadi yang terlibat di titik percabangan 1 ini misalkan T1 ya, itu kan yang ini dan ini. Jadi I1, I2 dan I3 ini yang terlibat di titik percabangan 1. I6 dan I4 tidak karena sebelum ke titik percabangan 1 dia masih melalui titik percabangan 2. Maka dari itu titik percabangan ini ya misalkan I4 ini tidak dilibatkan dalam penentuan arus pada titik percabangan 1. Nah, titik percabangan 1 I1 yang masuk ya. Kemudian yang keluar adalah I2 dan I3 ya, keluar meninggalkan titik percabangan ini. Maka persamaannya ini I1 sama dengan I2 plus I3. Nah, itu titik percabangannya ada 3. Nah, titik percabangan di sini titik percabangan 1 ya. I1 berapa nilainya? Oh, belum diketahui, Pak. Nah, kita bisa mencari di sini menggunakan hukum apa? Hukum Ohm ya. Bahwa hukum Ohm menyatakan bahwa I itu sama dengan apa? V per R ya. V-nya berapa? 8. Ya, V-nya 8. R-nya berapa? R-nya 2 ternyata ya. 8 per 2 ya sama dengan berapa? Ya 4 ya. Maka dari itu titik percabangan 1 I1 itu ya. I1 itu nilainya 4 ya. 4 apa? 4 ampere, jangan 4 ohm, arus satuannya ampere gitu ya. Kemudian I2 berapa nilainya? Oh, ini sudah diketahui juga. I2 adalah 3 ampere ya. Tinggal kita masukkan 3 ampere. Terus I3 berapa? Loh, I3 belum diketahui ya. Ini yang kita cari. Maka I3-nya kita gunakan aljabar pindah ruas kiri kanan gitu ya. Maka I3 itu adalah I1 minus I3. Maka I3 nilainya adalah 1 ampere. Ya, di sini 1 ampere. Gitu. Nah. Oke, kalau sudah, ini langkah berikutnya. Ulangi langkah keempat untuk titik percabangan yang lainnya. Ya. Langkah keempat tadi Anda ulangi untuk titik percabangan yang lainnya. Ya, ini langkah keempat. Langkah keempat tadi apa? Membentuk persamaan pada masing-masing titik percabangan. Nah, kalau titik percabangannya yang ke-1 sudah, berarti kita masuk ke titik percabangan yang kedua. Titik percabangan yang kedua kan ini ya, titik yang percabangan yang kedua. Titik percabangan kedua itu yang masuk mana? Yang masuk adalah I3, kemudian I4, dan yang keluar, nah ini I5 juga masuk.
Dan yang keluar adalah I6. Maka persamaan di titik percabangan yang kedua itu adalah I3 plus I4 plus I5 sama dengan I6. Oke. Nah, berapa nilainya? Ya ini I3 berapa sih? I3 nilainya tadi 1 ampere. I4 sudah diketahui 4 ampere. I5 2 ampere. Maka I6-nya adalah 7 ampere. Tinggal dijumlahkan aja. 1 tambah 5 tambah 4. 1 tambah 4 tambah 2. Dengan 7 ampere. Oke, kemudian titik percabangan ketiganya. Nah, ini dua ya. Titik percabangan yang ketiga. Yang ketiga apa? Kita melibatkan I6, I7, dan I8. Nah, ini I7 ini yang kita cari kan ya, gitu ya. Nah, kerjakan secara bertahap mulai dari titik percabangan 1 sampai dengan titik percabangan ketiga. Nah, ini. Titik percabangan ke-1, kedua, ketiga. Itu dikerjakan secara urut gitu ya. Nah, itu ulangi keempat. Ini sama. Nah, kalau sudah dihitung tadi, ya ini sudah dihitung titik percabangan yang ketiga gitu ya. I6 itu sama dengan I7 plus I8, maka I6-nya ketemu 7 ampere, I7-nya yang dicari, I8-nya ketemu 8 ampere, maka I7-nya adalah negatif 1 ampere. Nah, di sini apabila hasilnya negatif ya, apabila hasilnya berupa negatif, artinya arah arus yang sudah ditentukan di sini nanti dengan aslinya berkebalikan. Nilainya sama, hanya saja realnya nanti berkebalikan. Kan positif sini, negatif sini kan seperti itu. Oh, ternyata nanti dibalik gitu. Kalau negatif. Kalau dalam pengukuran di kondisi realnya nanti. Nah, untuk lebih memperdalam lagi materi yang sudah disampaikan, Anda kerjakan tugas ini ya. Jadi tentukanlah arus I pada rangkaian di bawah ini menggunakan hukum Kirchhoff 1. Ya, nanti bertahap juga. Anda tentukan dulu ya, masing-masing titiknya berapa. Titiknya ini saya bantu dulu. Titiknya kan ada berapa ini? 1, 2, ya, 3. Nah, ada tiga titik percabangan, terus tentukan dulu arah arusnya. Nah, misalkan arah arusnya ke sini, misal. Anda boleh menentukan yang lainnya ke sini misalkan. Ini yang sudah ada ya diikuti ya. Ini yang belum ada misalkan ke sini. Ini yang belum ada misalkan ke sini. Ini sudah ada, ini belum ada ke sini. Yang sudah ada yang ikuti. Nah, kemudian Anda berikutnya adalah menentukan persamaan di yang pertama. Ini misalkan di titik yang ke-1 T1. Titik persamaan ke-1 apa? Sigma I masuk ya. I masuk ya. Sigma I masuk sama dengan I keluar. Sama dengan sigma I keluar. Oke. Yang masuk itu apa? Yang masuk di sini mana itu? Yang masuk adalah, nah ini beri notasi dulu, lupa ini. Harus kasih notasi dulu, misalkan I1. Sorry, ini I1. Ini I2. Ini I3 misalkan ini I4. Ya, maka I1 itu di sini adalah masuk ya. Yang masuk adalah I1. Terus plus yang masuk lagi mana? I3. Terus udah, yang keluar adalah I2 dan I4. Ya. Nah, ini persamaannya. Nanti Anda masukkan nilai-nilainya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya seperti itu nanti Anda kerjakan, Anda kumpulkan minggu depan ya. Nah, ini juga Anda kerjakan. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group ya. Ataupun email ataupun yang lainnya ya. Ini pembahasan materi berikutnya ada tentang hukum Kirchhoff 2. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.